أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيا أيها الطلاب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأوصيكم ونفسي بذكر الله والشكر له لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويا أيها الطلاب، أوصيكم ونفسي بصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid. Para santri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga para jamaah yang sedang menyaksikan kami di dalam tayangan live streaming ini dari tempat kediamannya masing-masing. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua tanpa terkecuali nikmat yang begitu banyak, sehingga tak ada seorang pun di antara kita yang dapat menghitung betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya yang telah tertera di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni azkurkum," kata Allah, "washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian semua kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan janganlah kalian melakukan kekufuran. Begitu juga yang Allah sampaikan di dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kafir, inna azabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka hanya dua. Kalau kita syukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita kufur kepada Allah, apa itu kufur? Sederhananya adalah
kita merasa apa yang kita punya itu semuanya karena hasil jeripaya kita sendiri tanpa campur tangan Allah, maka itu sudah termasuk sebuah kekufuran. Merasa dia mendapatkan itu karena usaha dia sendiri, bukan karena pertolongan Allah, maka itu sudah masuk kepada kekufuran. Ya. Maka oleh karena itu, apapun yang kita dapatkan, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecil ataupun besar, maka sesungguhnya itu tidak terlepas dari ketentuan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk Allah yang sempurna, tentu kita diberikan akal dibandingkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka tentu akal ini dibarengi dengan keimanan. Maka keimanan inilah yang menjadi dasar seseorang untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah yang cinta akan kepada Allah, maka marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti sederhana adalah kita selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, maka marilah kita senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya, mereka semua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah yang sedang menyaksikan kami pada malam hari ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang rukun solat. Tentu rukun solat yang kategorinya diwajibkan, iya. Dan ini yang terakhir, ya, rukun yang terakhir, yang ke-9. Apa itu yang terakhir? Ada yang sudah tahu sebelum disampaikan? Hah? Salam, masya Allah. Salam. Thabatat fardiyatu salam min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Maka telah menjadi kewajiban yang pasti, yang sudah pasti, salam adalah sesuatu yang wajib, yang dilihat dari konteks ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga
perbuatannya, ya, apa lafaznya dan bagaimana tata caranya. Fa'an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tahuru, ya, miftahus salati at-tahuru, kunci, ya, kunci pembuka pertama untuk melaksanakan salat itu adalah yang pertama apa? Suci dulu, ya, suci dulu. Apakah itu suci badannya atau suci pakaiannya atau dua-duanya, ya, ya, tentu dua-duanya, suci pakaian dan suci badannya, ya. Suci badannya ditandai dengan berwudu. Suci pakaiannya ditandai dengan tidak terkena najis dan lain sebagainya. Wa tahrimuha at-takbiru. Wa tahrimuha at-takbiru. Dan permulaan pelaksanaannya adalah diawali dengan takbir, yang disebut dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslimu, dan penyelesaiannya adalah taslim. Apa itu taslim? Salat. Ya, hadis tersebut hadis riwayat Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, riwayat, ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Dawud, wa Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa'ad Amir bin Sa'd an abihi, dari Amir bin Sa'd dari bapaknya, dia berkata, kuntu ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke sebelah sisi kanannya, kemudian ke sebelah sisi kirinya, hatta yara bayada khaddihi, sampai terlihat putih daripada pipinya. Hadis ini rawahu Ahmad wa Muslimin wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Kemudian hadis yang berikutnya berkaitan dengan salam, wa'an Wa'ilin bin Hajar, dari Wa'il bin Hajar, qala
dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat, ya. Jadi kalau shalla itu berarti telah, ya, maka bisa diterjemahkan pernah. Kalau pernah berarti sudah dilakukan. Shallaitu, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap salam kepada sisi kanannya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an syamalihi, dan juga ke posisi kirinya. Ya, di sini dikatakan syamalihi, tapi di sini dimaksud adalah kirinya. Dengan ucapan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun perbedaan antara salam yang pertama dengan salam yang kedua, salam yang pertama tentu ke arah kanan, yang kedua tentu ke arah kiri, sebagaimana yang sudah kita tahu. Wujubu at-taslimati al-wahidah. Nah, salam satu kali itu wajib, ya, wajib dihitung wajib. Misalnya salam satu kali dihitung wajib, berarti di sini kalau sudah salam satu kali berarti bisa tidak lanjut salam yang kedua atau bisa dilanjut. Kita lanjutkan. Wujubut taslimati al-wahidati wastihbabu at-taslimati ats-tsaniyati. Salam yang pertama wajib, salam yang kedua dianjurkan. Salam yang pertama hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya dianjurkan. Jadi kalau dianjurkan berarti tidak sampai kepada perkara wajib, ya, berarti cukup misalnya secara praktek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah. Itu kalau kita hanya mengambil yang pertama. Tapi kalau kita mau lanjutkan dengan yang kedua, ini istihbab, ini dianjurkan. Assalamualaikum wajib, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dianjurkan. Iya. Yara jumhuru al-ulama, ya, jumhur ulama, ya, maksudnya mayoritas, ya, mayoritas ulama berpendapat, ya, terkait dengan salam. Mayoritas ulama berpendapat, yara, ya, berpendapat. Jadi yara di sini bukan melihat, ya, bukan yara, bukan. Tapi yang dimaksud yara di sini adalah berpendapat, ya. Berpendapat anna at-taslimata al-ula hiya al-fardu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa salam yang pertama hukumnya fardu wajib, itu. Wa anna ats-tsaniyata mustahabbatun,
Sementara salam yang kedua adalah dianjurkan. Itu berarti pertanyaannya, apakah kita boleh hanya satu kali salam? Apakah kita boleh hanya satu kali salam? Boleh. Tapi apakah masalah kalau kita dua kali salam? Ya, tidak masalah. Iya. Sekarang yang kita amalkan adalah dua kali salam, ke kanan dan ke kiri. Itu. Ini ya sebagai tambahan biar kita tahu hukumnya. Ya, mungkin kita dari segi praktek kita sudah praktekkan salam pertama, salam kedua, ya salam pertama ke sisi kanan, salam kedua ke sisi kiri, kita sudah praktekkan. Tapi ada kemungkinan kita belum paham tentang perbedaan hukumnya itu, ya. Qala Ibnu Munzir, berkata Imam Ibnu Munzir, أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. إجماع para ulama, ijma' para ulama, ya, kesepakatan para ulama, ya, kesepakatan para ulama bahwasanya solatnya seseorang yang hanya mengakhiri salam dengan satu kali salam saja, bagaimana hukumnya? Jaizatun, hukumnya boleh. Jadi gitu. Kalau kita cuma satu kali salam, misalnya ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus langsung zikir, boleh. Ya, ini ijma para ulama. Ya. Wa qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Imam Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab Al-Mughni, ya, menyebutkan di dalam kitab yang bernama kitab Al-Mughni, wa laysa nas Ahmad bisarih fi wujubi at-taslimataini, bahwa nas dari riwayat hadis nasnya Imam Ahmad, ya, laisa bisarihin, tidak menjelaskan dengan jelas, ya, tidak menyebutkan dengan jelas terkait dengan apakah wajib dua kali salam, ya. Innama qala, hanya saja menyebutkan at-taslimatani, hanya saja menyebutkan dua kali salam. Tetapi apakah menyebutkan dua kali salam itu wajib? Itu tidak disebutkan, hanya menyebutkan dua kali salam, bahwasanya Nabi salam ke kanan dan salam ke kiri. Tetapi di situ tidak dijelaskan bahwa ke kanan dan ke kiri itu dua-duanya wajib. Itu. As-sahhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih sah, lebih sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayajuzu an yadhhaba ilaihi fi al-mashru'iyyati la al-ijabi.
maka seseorang boleh ya berpendapat kepada sesuatu yang memang salam itu memang sudah disyariatkan, termasuk rukun yang disyariatkan. Apakah tidak melihat dari wajib, ya, dari sisi wajibnya? Jadi disyariatkan salam. Jadi salam itu disyariatkan. Jadi diwajibkan sebagai rukun, salah satu rukun salat yang terakhir. Terlepas itu, apakah antum mau salam satu kali saja atau dua kali? Ya, bisa dibilang sekurang-kurangnya satu kali dan selengkap-lengkapnya dua kali. Tidak ada tiga kali, ya. Tidak ada tiga kali. Sekurang-kurangnya satu kali. Assalamualaikum. Segenap-genapnya dua kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak tiga kali, ya. Jangan kita nambah. Jangan nanti kita nambah saya pengen tiga kali. Nah, jangan, ya. Yakin? Sunnah. Kalau yang kedua saja posisinya dianjurkan, bagaimana yang ketiga? Kira-kira dia dihukum yang mana? Ya. Jadi apakah kita mau tiga kali Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum? Ya, tidak, ya. Tidak, ya. Ya. Intinya salam itu disyariatkan dalam salat. Apakah kita mau ambil yang wajibnya saja satu kali Assalamualaikum, atau kita mau ambil dua-dua, yang wajibnya yang pertama dan juga yang keduanya yang dianjurkan. Tetapi memang saat ini yang sudah kita amalkan dua-duanya, yaitu salam pertama dan salam yang kedua, itu, ya. Wa fima dzakarnahu, ya, dan dari apa yang telah kita sebutkan di atas tadi, ya, jam'un bainal akhbari wa aqwali as-sahabati fi an yakuna al-mashru'u wal masnunu taslimatain. Jadi dari kumpulan, ya, perkataan-perkataan para sahabat tadi yang telah dijelaskan tadi, dan juga dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkan, ya, menjadi disyariatkan, dan juga disunnahkan, yaitu dua kali, ya. Yaitu salam dua kali. Jadi ketika satu kali salam, ya, jadi begini, salam adalah sesuatu yang sudah disyariatkan masuk rukun salat. Dua kali salam secara keseluruhannya, ketika kita dua kali salam, maka itu termasuk sunnah. Melakukannya dua kali itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita hanya melakukan satu kali, maka yang pertama itu hukumnya wajib. Itu. Ketika kita merinci salam, hukum salam yang pertama dan yang kedua adalah hukum yang pertama adalah ketika kita memperinci hukum salam yang pertama dengan hukum salam yang kedua, maka yang pertama hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya mustahab, dianjurkan.
ketika kita lakukan dua-dua, maka hukumnya sunnah. Wal wajibu wahidatun. Nah, wajib. Jadi kenapa bisa wajib wahidatun? Diwajibkan satunya karena jangan sampai kita tidak salam sama sekali. Jangan sampai kita tidak salam sama sekali. Ya, maka yang pertama ini wajib, ya. Wa qala An-Nawawi, ya, berkata Al-Imam An-Nawawi, madhab Asy-Syafi'i, ya, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Nah, ini mungkin kita di Indonesia mungkin kita mayoritas, ya. Nah, mayoritas kita beranggapan bahwa kita bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini kita lihat. Imam An-Nawawi berkata, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan salam, wal jumhuri minas salafi wal khalafi, dan jumhur para ulama salaf dan ulama khalaf. Jadi ulama salaf itu ulama terdahulu, ulama khalaf itu adalah ulama setelahnya, ya, ulama belakangan, ya. Annahu yusannu taslimatan. Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa ketika orang, ya, salam dua kali, pertama dan kedua, maka itu sunnah, disunnahkan, ya, disunnahkan. Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, ya, di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i disunnahkan bagi seseorang untuk dua kali salam, mengucap dua kali salam ke kanan dan ke kiri, ya. Wa qala Malikun. Wa qala Malikun. Siapa ini Malik? Siapa beliau? Imam Malik. Wa ta'ifatun, dan kelompok yang lain, ta'ifah, ya, kelompok yang lain, innama yusannu taslimatun wahidatun. Nah, mazhab Imam Malik, satu kali salam itu disunnahkan. Nah, satu kali salam disunnahkan. Mazhab Imam Syafi'i dua kali salam disunnahkan. Sederhananya gitu. Mazhab Imam Syafi'i dua kali salam disunnahkan. Mazhab Imam Malik satu kali salam disunnahkan. Iya. Wa ta'allaqu bi ahaditsa dha'ifatin, dan, ya, mereka berpatokan kepada hadis-hadis yang dhaif. Tetapi walaupun itu hadis-hadis yang dhaif, ya, la tuqawimu hadhihi al-ahaditsa as-sahihah, tetapi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi walaupun mereka yang mengambil, yang berpendapat bahwa satu kali salam itu sunnah dengan berdasarkan hadis-hadis yang dhaif,
walaupun seperti itu, hadis-hadis yang dhaif itu apa? Hadis-hadis yang lemah. Walaupun seperti itu, tetapi hadis-hadis yang lemah itu sendiri tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, yang kuat. Itu semua libayani jawazil ikhtisari ala taslimatin wahidatin. Itu semua menjelaskan bahwa bolehnya seseorang melakukan sekali salam saja, ya. Wa ajma'al ulama'u alladhina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslimatun wahidatun. Maka para ulama juga, ya, dan ijma' para ulama yang berpegang, yang meyakini, yu'taddu bihim, yang diyakini kepada mereka menganggap bahwa ala annahu la yajibu illa taslimatun wahidatun, bahwa salam itu tidak diwajibkan kecuali satu kali, ya. Tapi bukan berarti tidak diwajibkan kecuali satu kali kemudian dua kali dilarang, bukan, ya, bukan. Karena kembali kepada hukum yang pertama tadi, bahwasanya salam yang pertama adalah wajib, kemudian yang kedua dianjurkan, gitu. Jangan kemudian kita yang merasa jangan kemudian ketika kita mengamalkannya dua kali salam kemudian kita menyalahkan yang sekali salam. Begitu juga sebaliknya, jangan kemudian kita mengamalkan yang sekali salam kemudian menyalahkan orang yang dua kali salam, ya. Inti daripada semua itu adalah salam itu, inti keseluruhan kesimpulannya, salam itu adalah wajib untuk dilakukan dalam sholat, ya. Wajib dilakukan dalam sholat karena dia termasuk rukun dan dia sebagai penutup sholat, ya. Maka terlepas dari itu semua, satu atau dua kali, maka disitulah perbedaan hukumnya. Fa in sallama wahidatan, apabila seseorang salam ya satu kali, ustuhibba lahu an yusallimaha tilqa'a wajhihi, maka boleh seseorang mengucap salam itu, ya, kalau dia cuma satu kali, boleh dia salamnya, ya, pada saat dia menghadap kiblat, ya, boleh. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau dia cuma satu kali salam, maka ustuhibba lahu an yusallimaha tilqa'a wajhi. Jadi dia salam dengan posisi begini, tidak perlu menoleh ke kanan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah. Jadi dia tahiyat, sudah selesai tahiyat, sudah tasyahud selesai, ya, dia sudah baca at-tahiyatul mubarakatuh wassalawatu at-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah itu baru dia mau salam. Ketika dia mau mengamalkan satu kali salam, langsung setelah tasyahud dia langsung mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa dia menoleh ke kanan. Itu, ya. Wa in sallama taslimatain, tapi kalau dia hendak salam dua kali, ja'alal ula an yaminihi, maka
salam yang pertama dia salam ke sisi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Watsaniyata an yasarihi, dan menjadikan yang kedua pada posisi kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa yaltafitu fi kulli taslimatin. Jadi dari kedua salam itu bagi dia yang melakukan dua-duanya, maka memang harus ada saling berpaling. Ya, memang betul-betul. Jadi ketika dia salam ke kanan lah, betul-betul memang posisi wajahnya begini. Ya, memang betul-betul terpaling ke posisi kanan. Bukan setengah begini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Jadi ya, wa yaltafitu, ya, dia masing-masing itu ya saling berpaling, ya, saling membelakangi, ya. Jadi betul-betul ke posisi kanan, memang betul-betul arah wajah kita memang posisi kanan, tidak setengah-setengah, ya. Kiri juga tidak setengah-setengah. Itu namanya iltifat, ya. Sama dengan orang gerak jalan, balik kanan, ya. Balik kanan itu namanya iltifat, balik kanan. Dalam bahasa Arab iltifat, yang menghadap ke depan kemudian balik kanan. Jadi dia sampai menghadap ke belakang. Itu namanya iltifat. Ya. Ya, hatta yara man an janibihi khaddahu, sampai dia bisa melihat wajah, melihat pipi orang yang di sampingnya. Jadi kalau misalnya si Habib berdekatan dengan Sahal, jadi untuk mengukur salam pertamanya, misalnya si Sahal sebelah kanan, maka harus betul-betul Habib bisa lihat wajahnya si Sahal. Gitu, ya. Kemudian kalau si Habib sebelah kiri, jadi Habib betul-betul bisa melihat pipinya si Habib, ya. Gitu, ya. Hadza huwa as-sahih. Ini yang sahih, ya. Ini adalah pendapat yang sahih, ya. Ila an qala terhadap apa yang dikatakan, ya. Walau sallama at-taslimataini an yaminihi aw an yasarihi aw tilqa'a wajhihi aw al-ula an yasarihi wa thaniyatu an yaminihi sahhat salatuhu wa hasalat taslimatani. Nah, itu, ya. Jadi yang terakhir sekiranya seseorang salam 2 kali, ya, yang dia memulai dari sisi kanan, kemudian kemudian yang kedua ke sisi kiri, atau 1 kali yaitu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, langsung saja mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dia memulai dari sisi kiri kemudian ke kanan. Ini dia jadikan yang pertama sebelah kiri dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahhat salatuhu, maka tetap sah salatnya, ya. Seseorang dia mau salam ke kanan dan ke kiri 2 kali salam, kemudian seseorang yang cuma 1 kali salam dengan cukup wajahnya seperti ini saja, kemudian orang yang mau memulai salamnya dari sisi kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka salatnya sah, ya. Salatnya sah, ya.
wa hasalat taslimatan. Kalaupun demikian dia melakukan kiri kemudian kanan, maka tetap sampailah salamnya dua-duanya, ya, terterimalah salamnya kedua-duanya, ya. Jadi kira-kira sampai sini sudah bisa paham, ya? Ya, paham? Paham atau setengah? Paham? Paham? Fahamlah? Oh, fahimna. Oh, Masya Allah. Fahimtum? 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 Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, selesailah pembahasan rukun-rukun salat, ya. Ya, rukun-rukun salat yang diwajibkan, ya, di dalam salat. Yang terakhir tadi salam, ya. Jadi tidak boleh tidak salam, tetap harus salam walaupun hanya satu kali, ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ini apa yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf jika sekiranya di antara para jamaah melihat ada sedikit perbedaan dari apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari diri kami pribadi sendiri, dan insyaallah kita akan selalu senantiasa terus belajar dan tetap belajar sampai kapanpun. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.